قال الإمام النووي رحمه الله تعالى باب تحريم النميمة وهي نقل الكلام بين الناس على جهة الإفساد أي على وجه الإفساد. باب تحريم النميمة, haramnya namimah. Dan namimah ini kabiratun minal kabair, adalah perbuatan dosa besar. Wahia naqlul kalam bainan nas ala jihatil ifsad. Yang dimaksudkan dengan namimah itu atau definisi namimah itu disebutkan langsung oleh Imam Nawawi di bab ini, yaitu naqlul kalam. An-namimah hiya naqlul kalam, yaitu menukil perkataan atau ucapan bainan nas, di antara manusia, ala jihatil ifsad atau ala wajhil ifsad, yaitu dengan tujuan untuk membuat kerusakan. Artinya namimah itu adalah adu domba, artinya mengadu domba, menukil, membawa ucapan ke fulan, ke alan, dengan maksud untuk merusak hubungan antara satu sama lain. Dan ini adalah kabiratun minal kabair, ya. Dan ini adalah dosa besar. Dan biasanya namimah itu disertai dengan sebelumnya adalah ghibah, disertai juga dengan al-kadhib. Ya, ghibah artinya al-ghibah, Rasulullah SAW bersabda, al-ghibatu dzikruka akhaka bima yakrah. Dan ini pernah dibahas sebelumnya, di bab sebelumnya oleh Imam Nawawi, yaitu ghibah itu adalah engkau menyebut saudaramu dengan sesuatu yang dia benci, ya, walaupun yang dibenci itu ada pada dirinya. Karena kalau orang menyebut sesuatu yang dibenci oleh saudaranya dan dia ada padanya, itu namanya ghibah, dan ini termasuk dosa besar. Dan kalau sesuatu yang dia sebutkan kepada orang lain itu adalah kedustaan, maka dia adalah buhtan, ya, dia adalah buhtan, ya. Kalau ada padanya maka dia ghibah, ya, baik itu orang menyebut sesuatu yang dibenci yang berkaitan dengan fisiknya, yang berkaitan dengan sifatnya, yang berkaitan dengan dan seterusnya, maka itu adalah ghibah. Namimah atau biasa disebut adu domba itu adalah menukil perkataan kepada satu sama lain di antara manusia dengan maksud merusak hubungan, ya, merusak hubungan antara teman, merusak hubungan antara keluarga, merusak hubungan antara kaum muslimin. Itu namanya namimah, dan itu dosa besar. Dan beliau Imam Nawawi membawakan hadis yang menunjukkan bahwasanya namimah itu dosa besar, ya. Jadi kalau ada dosa yang Rasulullah SAW menyebutkan azabnya dengan neraka, atau dia diazab dengan ancaman atau diancam dengan neraka, atau ada padanya yaitu hukuman haddun min hududillah, seperti sariqah, seperti berzina, seperti membunuh, maka itu adalah termasuk dosa besar. Dan para ulama memiliki inayah, perhatian tentang dosa besar ini. Dan dosa besar ini tidak akan bisa diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala kecuali dengan taubah. Jadi namimah yaitu membawa ucapan atau menukil ucapan ke sana kemari dengan maksud merusak hubungan, ya, merusak hubungan, ya. Misalnya walaupun perkataan itu ada, misalnya dia datang ke si A mengatakan bahwasanya si B itu tadi
mengatakan seperti ini, yang membuat dia marah, yang membuat dia rusak hubungannya dengan si A, antara si A dan si B. Dan orang yang menjadi penukil perkataan ini, ya, itu namanya namam. Rasulullah SAW mengatakan di dalam hadis, la yadkhulul jannata namamun. Dalam riwayat dikatakan la yadkhulul jannata qattatun, tidak akan masuk surga namam, orang yang mengadu domba. Tidak akan masuk surga qattat, ya, dan artinya namam yaitu orang yang melakukan adu domba, karena dia merusak antara kaum muslimin, hubungan kaum muslimin, ya. Orang bisa rusak hubungan antara satu sama lain karena sebab apa yang namanya namimah ini. Oleh karena itu namimah itu di antara umdahnya atau sebabnya, ya, tadi kedustaan, bisa masuk kedustaan, bisa masuk ghibah atau dari perkataan. Oleh karena itu Imam Nawawi mengatakan naqlul kalam ala jihatil ifsad, yaitu menukil ucapan, perkataan. Ya, oleh karena itu kita harus menjaga lisan kita yang menyebabkan terjadi perselisihan. Dan orang dengan sebab namimah ini bisa hancur apa namanya suatu negeri, hancur suatu masyarakat, ya, dan seterusnya, hubungan satu sama lain karena sebab namimah. Ya, oleh karena itu orang harus menjaga lisan. Ya, orang yang menukil perkataan ke sana kemari dengan maksud merusak hubungan orang, itulah namanya namimah, itu dosa besar. Baik terjadi mudarat atau tidak terjadi mudarat, apalagi kalau dia terjadi mudarat. Oleh karena itu Rasulullah SAW menyebutkan di dalam hadis, aktsaru ma yudkhilun nas an-nara, kebanyakan yang menyebabkan manusia itu masuk ke dalam neraka al-ajwafan, yaitu dua rongga, al-famu wal-farju, yaitu mulut, dan yang kedua adalah kemaluan. Ya, mulut yang dipakai untuk mengadu domba, mulut yang dipakai untuk ghibah, mulut yang dimasukkan ke dalamnya hal-hal yang diharamkan, itu yang menyebabkan apa namanya orang itu masuk ke dalam neraka, wal iyad billah. Baik itu namimah, ghibah, ya, atau kedustaan, dan semua itu adalah dosa besar. Kemudian yang kedua adalah al-farju, yaitu kemaluan. Ya, orang berzina, orang liwat, kemudian orang melakukan hal-hal yang berkaitan dengannya. Oleh karena itu wajib setiap muslim, setiap muslimah hadar untuk berhati-hati dari dua hal ini. Rasulullah SAW bersabda, beliau Rasulullah SAW bersabda, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah dia berkata yang baik atau dia diam. Ya, wassamtu as-salamah, diam itu adalah keselamatan. Man samata naja, siapa yang diam maka dia akan selamat. Imam Ibn Abi Dunya, seorang ulama hadis, sampai menyebutkan sampai menulis satu kitab dengan menyebutkan banyak riwayat, yaitu Kitabus Samti, ya, kitab khusus tentang diam. Ya, oleh karena itu orang kalau diam dia akan selamat, ya, kecuali kalau dia harus berkata yang benar. Ya, karena wajib dia berkata yang benar, maka wajib dia berkata yang benar. Falyaqul khairan, hendaklah dia mengatakan yang baik, apalagi itu kewajiban. Karena orang yang diam juga terhadap sesuatu yang mungkar, padahal dia mampu untuk mengingkarinya, mampu untuk menasihati orang yang melakukan kemungkaran itu adalah syaitanun akhras. Ya, itu syaitan yang bisu. Para ulama mengatakan as-saqitu 'anil batil syaitanun akhras.
orang yang diam terhadap sesuatu yang batil padahal dia mampu untuk mengatakannya, mampu untuk menasihatinya, mampu untuk amar ma'ruf nahi munkar. Orang yang diam sepertinya dia syaitanun akhras. Ya, tetapi kalau dia tidak ada maslahat untuk bicara, tidak ada, justru akan mudarat, maka as-samtu an-najah, maka diam itu adalah keselamatan. Dan kalimat yang terbaik adalah sabda Rasulullah SAW, ya, falyaqul khairan aw yasmut. Kalau dia berkata yang benar, ya, kalau tidak maka dia diam. Ya, as-samtu najat. Jadi diam itu adalah keselamatan. Ya, orang juga kalau dia lebih banyak diam dari sesuatu yang tidak bermanfaat, kalau dia bicara itu aryah liqalbihi, lebih menjadikan hatinya itu menjadi tenang. Ya, dia akan lebih tenang, dia akan lebih baik. Ya, bahkan kalau dia berbicara, pembicaraan yang sedikit ini boleh jadi akan merusak dia punya agama, menyebabkan dia masuk ke dalam neraka jahannam. Rasulullah SAW bersabda, wa inna ahadakum la yatakallamu bi kalimah la yulqi laha balan yahwi biha fi nari jahannam 70 kharifa. Sesungguhnya salah seorang kalian dia mengucapkan suatu perkataan yang dia tidak yang dia tidak dia anggap, artinya perkataan itu dia anggap perkataan yang remeh. Yahwi biha fi nari jahannam, itu bisa memasukkan dia ke dalam neraka jahannam 70 kharifa, yang dia kalau dijatuhkan ke neraka jahannam itu dia baru sampai ke dalamnya itu dalam jarak 70 tahun. Ya, saking dalamnya neraka jahannam, waliyadzubillah. Maka wajib kita hadar, ya. Dan di dunia ini kalau kita tidak segera berbuat kebaikan, maka waliyadzubillah kita akan mudah jatuh ke dalam keburukan. Kemudian beliau mengatakan, wa hiya naqlul kalam bainan nas ala jihatil ifsad, yaitu menukil perkataan di antara manusia dengan maksud apa? Merusak, artinya merusak hubungan di antara mereka. Qala Allah Ta'ala, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, hammazim masya'im binamim. Hammaz, ya, hammaz artinya orang yang suka mengejek-ejek, mengolok-olok, suka membuli. Ya, ini perhatikan, harus kita jaga lisan kita. La yaskhar qaumun min qaumin asa an yakunu khairan minhum. Tidak boleh suatu kaum atau seseorang atau suatu kaum mengejek kaum yang lain. Boleh jadi orang yang diejek itu dia lebih baik daripada apa? Orang yang diejek. Maknanya boleh jadi ketika dia ejek orang itu, orang yang sedang kita ejek itu dia lebih baik dari kita. Atau gara-gara kita mengejek dia, akhirnya dia menjadi orang yang baik atau diberikan kebaikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian kita yang mengejek itu diberikan keburukan. Waliyadzubillah. Ya, oleh karena itu tidak boleh seseorang itu merendahkan orang lain, dan itu tanda kesombongan. Rasulullah SAW bersabda, al-kibru batrul haq wa ghamtun nas. Kesombongan itu adalah menolak kebenaran dan melecehkan atau merendahkan orang lain. Hammazin, yaitu orang yang suka mengejek, mengolok-olok, yang suka membuli orang lain. Waliyadzubillah. Masya'im binamim, yang keliling ke sana kemari berjalan. Binamim ay binamimatin, ya, dia membawa adu domba, ya, mengadu domba orang lain. Naqlul kalam ala wajhi al-ifsad. Wa qala ta'ala, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, ma yalfidhu min qawlin illa ladaihi raqibun atid. Tidaklah keluar satu lafaz atau satu ucapan, ya, melainkan di sisinya
ada malaikat yang mengawasi, ya, yang mengawasi seseorang ketika dia berkata yang baik atau berkata yang buruk. Kalau dia berkata yang baik, menjadi pahala bagi dia. Kalau dia berkata yang buruk, maka dia akan menjadi dosa bagi dia. Dan itu adalah dosa besar. Namimah itu dosa besar. Sama seperti berzina, sama seperti orang yang mencuri, ya, walaupun zina itu lebih tinggi dosanya daripada apa yang namanya orang yang namimah. Tapi namimah itu bisa efeknya lebih besar. Ya. Bisa dia merusak masyarakat, merusak keluarga, merusak negara, merusak hubungan antar manusia, wal iyad billah. Wa an Hudzaifah radhiyallahu taala anhu qala, dari sahabat Hudzaifah radhiyallahu taala anhu, beliau mengatakan qala Rasulullah SAW, Rasulullah SAW bersabda, la yadkhulul jannata nammamun, muttafaqun alaih, tidak akan pernah masuk surga nammam, yaitu orang yang mengadu domba. Muttafaqun alaih, hadis ini disepakati oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim, hadis sahih keduanya. Ya. Jadi hadis ini menunjukkan wa'idun syadid, ya. Jadi orang yang diancam tidak akan masuk surga atau orang yang diancam dengan neraka, itu tanda-tanda perbuatan yang dilakukan itu adalah perbuatan dosa besar. Kemudian di dalam riwayat yang lain yang disepakati oleh Imam Bukhari dan Muslim, la yadkhulul jannata qattatun, tidak akan masuk ke dalam surga qattat. Qattat bermakna nammam, orang yang mengadu domba. Sabda Rasulullah SAW, la yadkhulul jannata nammam, bisa berarti dia tidak akan masuk surga sama sekali kalau dia itu menghalalkan mengadu domba padahal dia tahu tentang keharamannya. Jadi orang yang menghalalkan perbuatan dosa besar atau perbuatan dosa padahal dia tahu haramnya, maka dia berarti menghalalkan apa yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan orang yang menghalalkan apa yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dia keluar dari Islam. Ya. Itu makna yang pertama. Tidak akan pernah masuk surga orang yang mengadu domba kalau dia menghalalkannya. Itu selama-lamanya. Bisa juga berarti tidak akan masuk surga orang yang namam itu ala wajhiz zajar. Ya. Artinya maksudnya dia tidak akan masuk ke dalam surga dalam waktu yang lama. Ya, boleh jadi dia orang yang terakhir dimasukkan ke dalam apa namanya, ke dalam surga, sama dengan firman Allah Subhanahu wa taala, wa may yaqtul mu'minan muta'ammidan fajazaohu jahannam khalidan fiha. Barang siapa yang membunuh seorang mukmin dengan sengaja, maka balasannya adalah neraka jahannam, atau dia masuk ke neraka jahannam. Khalidan fiha, dia akan kekal dalamnya. Kata para ulama, kalau dia menghalalkan membunuh itu padahal dia haram, maka dia kekal dalam neraka karena dia keluar dari Islam. Tapi kalau dia tetap meyakini bahwasanya itu haram dan dia lakukan itu karena apa namanya, itu maksiat, dan dia tahu itu adalah dosa besar, maka khalidan di sini kata para ulama tafsir, khalidan atau khulud itu ada dua, khuludun abadiyun wa khuludun ghairu abadi. Khulud itu artinya tinggal di suatu tempat yang lama. Kalau dia masuk neraka, dia akan lama di dalam neraka itu, tetapi dia tidak abadi. Ada yang khulud itu abadi, dia abadi selama-lamanya, seperti orang-orang kafir dan orang-orang musyrikin, orang-orang munafikin, nifaqan i'tiqadi,
maka mereka akan kekal wal iyadzubillah dari api neraka. Oleh karena itu wajib kita hadar, ya, wajib kita hadar, berhati-hati dari perbuatan dosa besar. Oleh karena para ulama mereka sampai menulis kitab khusus yang berkaitan dengan dosa-dosa besar, seperti Imam Al-Zahabi rahimahullah, beliau menulis kitab Kitabul Kabair. Kemudian juga Ibnu Hajar Al-Haytami Asy-Syafi'i, beliau menulis kitab Kitabuz Zawajir an Iqtirafil Kabair, dan juga ulama-ulama yang lain, Imam Ibnu Hazm dan juga yang lainnya.